Perkenalkan, nama saya Elizabeth Edlin Talianingrum dari kelas 10 IS2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manusia purba di Afrika. Ada 6 macam manusia purba yang ditemukan di Afrika. Yang pertama ada Australopithecus africanus. Ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan taung di Tanjung Harapan, Botswana pada tahun 1924. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli di Australia. Ciri-cirinya diantaranya sebagai berikut, yaitu memiliki tinggi 1,5 meter, volume otak 450 hingga 600 cc, dan memiliki tubuh yang ramping. Yang kedua ada Homo rudolfensis. Homo rudolfensis ini ditemukan di Kobivora Afrika Timur, tepatnya di Danau Rudolf di Kenya, yang diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Ciri-cirinya yaitu memiliki otak yang besar, berbadan tegap, dan wajahnya berbentuk datar dan panjang. Yang ketiga ada Homo ergaster. Homo ergaster ini ditemukan oleh Richard Leakey di Afrika Timur dan Selatan. Homo ergaster berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai. Diperkirakan hidup antara 1,9 hingga 1,4 juta tahun yang lalu pada era Pleistocene dan pendinginan iklim global. Yang keempat ada Australopithecus robustus. Ditemukan oleh J.T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan. Hidupnya diperkirakan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu gigi dan tulang rahangnya kuat, berjalan dengan 2 kaki seperti manusia di masa sekarang, badannya lebih besar dan kekar, volume otaknya sekitar 525 cc, dan memiliki tulang alis yang besar. Yang kelima ada Homo habilis. Ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara di pantai timur Danau Turnaka, Kenya. Ciri-cirinya yaitu dia hidup sekitar 2,3 sampai 1,2 juta tahun yang lalu. Hidup di hutan kayu yang terbuka dan di sekitar sungai. Tidak memiliki dagu, memiliki tengkorak yang panjang merendah dan tulang alisnya tebal. Kemudian yang terakhir ada Australopithecus boisei. Hidup antara 2,1 sampai 1,1 juta tahun yang lalu. Mirip seperti Australopithecus robustus, tapi wajahnya lebih besar. Ciri-cirinya yaitu memiliki geraham yang besar, yaitu berukuran 0,9 inci, volume otaknya yaitu 500 cc, muka lebar dan datar, berhidung sedang, dan memiliki mulut yang menonjol. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy Mapelawati dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia purba di Asia. Berikut ini terdapat beberapa manusia purba Asia terdiri atas Sinanthropus pekinensis. Manusia purba jenis ini hidup bersamaan dengan manusia purba yang ada di Indonesia, yakni Pithecanthropus. Dikarenakan hidup bersamaan dengan Pithecanthropus, sehingga manusia purba Sinanthropus pekinensis sudah mengenal api layaknya manusia Pithecanthropus. Ciri-ciri: kapasitas tulang tengkorak sekitar 1000 cm, memiliki tengkorak yang pipih pada wajah, memiliki dahi kecil, sebuah lunas dekat atas kepala sebagai pelengkap otot, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, bagian belakang tampak menonjol, langit-langit mulut besar, gigi modern, taring dan gigi besar, sanidar fosil. Manusia purba jenis ini ditemukan sesuai dengan namanya, yakni di Gua Sanidar, yang merupakan sebuah situs arkeologi yang berada di Gunung Brados, Jageros, Gunung di Arbil, Governorate, wilayah Kurdistan, negara Irak.
Situs ini terletak di Lembaga Besar Rijab. Manusia sanidar fosil ditemukan dan diteliti oleh Ralph Solecki dari Universitas Columbia yang hidup kurang lebih 60 sampai 80 ribu tahun. Berikutnya ada manusia Neanderthal ditemukan oleh Rudolf Virchow dan Dr. Pulford di lembah Sungai Neander tahun 1956. Manusia purba ini terbesar di Asia Barat, Tengah, dan Eropa. Ciri-ciri dahi rendah dengan oksipital sanggul memproyeksikan pertengahan muka. Manusia ini relatif pendek, tulang belikat membungkuk, pembesaran tulang rusuk, dan berdada tegap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Berliani. Manusia purba di Eropa. Berikut ini terdapat beberapa manusia purba di Eropa. Terdiri atas yang pertama, manusia Heidelberg. Ditemukan oleh Dr. Sotensack pada tahun 1908 di desa Maurer dekat kota Heidelberg, Jerman. Manusia Heidelberg adalah spesies pada genus Homo yang telah punah, yang mungkin merupakan nenek moyang langsung Homo neanderthalensis di Eropa. Bukti yang ditemukan oleh H. heidelbergensis berusia 600 tahun hingga 400 tahun yang lalu. Yang kedua ada Homo neanderthal. Di benua Eropa pada tahun 1856 ditemukan fosil manusia zaman prasejarah berupa tempurung, kepala, dan beberapa tulang anggota tubuh yang lainnya. Yang ketiga ada manusia Cro-Magnon. Pada tahun 1868 ditemukan fosil Homo Cro-Magnon di Gua Cro-Magnon di dekat Les Ages, Prancis. Ciri fisiknya mendekati manusia masa kini, umurnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo neanderthalensis adalah bentuk badannya tegak, tulang paha melungkup ke muka seperti pada kera, tengkoraknya besar dan berat. Ditambah nomor absen 03. Manusia purba di Amerika. Berikut ini terdapat beberapa manusia purba di Amerika, terdiri atas 1. Paranthropus robustus. Paranthropus robustus adalah spesies homonim. Fosilnya pertama kali ditemukan di bagian Afrika Selatan pada tahun 1938 oleh Robert Broom. Spesies ini masuk ke dalam genus Paranthropus. 2. Paranthropus transvalensis. Dua penemuan tersebut ditemukan di daerah Amerika Selatan dengan ciri isi volume otak sekitar 600 cm per kubik. Hidup di lingkungan terbuka, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. Kedua fosil manusia kera tersebut disebut Australopithecus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Mileni dari kelas 10 IS2 absen 26. Di Indonesia ada 7 jenis manusia purba. Yang pertama itu Megantoropus palajevanicus. Jenis manusia purba ini Megantoropus palajevanicus ini diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Megantoropus memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Berikut ciri-cirinya yaitu tidak memiliki dagu, pemakan tumbuhan, mempunyai tulang pipi tebal, tulang kering menonjol, perawakannya tegap, hidup secara berkelompok, dan volume otak 900 cc. Yang kedua yaitu Vicantoropus bojokensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Raleigh Koenigswald tahun 1936 zaman batu tua. Ciri-cirinya yaitu tingginya antara 165 sampai 180 cm. Otot tidak sekuat Megantoropus, tidak berdagu, umurnya diperkirakan 3.850 sampai 2 juta tahun, volume otak 750 sampai 1.300 cc, kening menonjol dan berbadan tegap. Yang ketiga yaitu Vicantoropus eratus. Jenis manusia purba ini hidup antara 1 juta sampai 600.000 tahun yang lalu pada zaman batu tua Paleolitikum. Ciri-cirinya yaitu tulang rahang dan gigi besar serta kuat. Tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm. Berbadan dan berjalan tegak. Mempunyai badan yang tegak dan berjalan tegak. Kening menonjol. Dan yang keempat yaitu
Pitheropus solensis. Manusia purba ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald sekitar 1931 hingga 1934. Purba ini hidup berkisaran 900 tahun lalu. Peninggalannya pada awal Belanda di kawasan Solo. Ciri-cirinya yaitu rahang besar dan kuat, volume otak 750 sampai 1350 cc, punya gigi gerahang lebar dengan rahang kokoh pada bagian tulang menonjol, tidak memiliki tulang dagu dan bentuk hidungnya lebar. Yang kelima yaitu Homo wejekindit. Manusia purba ini ditemukan oleh Van Rietschoten pada tanggal 24 Oktober 1888 di lereng pegunungan Karst. Ciri-cirinya yaitu memiliki muka lebar dan mendatar, dahi yang menjorok ke belakang, kapasitas otak 1300 sampai 1450 cc, berat badan 30 sampai 150 kg, memakan makanan yang sudah dimasak, otot yang kuat dan tulang yang besar, alisnya yang membujur. Yang keenam yaitu Homo poloensis. Homo poloensis nama yang diberikan oleh penelitian untuk spesialis dari Gunung Homo, ditemukan oleh arkeolog Mike Morwood asal Australia. Ciri-cirinya yaitu memiliki tubuh yang kerdil, memiliki ukuran otak yang sangat kecil, rahang yang menonjol, dahi yang sangat sempit, berat badan 25 kg, tengkorak yang relatif panjang dan rendah. Yang terakhir yaitu Homo soleniensis. Ketujuh yaitu Homo soleniensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Terence Appleton dan Koenigswald tahun 1931 sampai 1933 di Ngandong, Sangiran dan Kecamatan Sargen. Ciri-cirinya yaitu volume otak 1000 sampai 1200 cc, tinggi badan 130 sampai 210 cm, bentuk muka menonjol ke depan, bentuk fisik seperti manusia saat ini, berat badan 30 sampai 150 kg, hidup sekitar 4000 tahun sampai 25 tahun yang lalu, badan lebih tegak.